Kontroversi ijazah presiden, sebuah polemik yang mencuat kembali. Publik kembali dihebohkan dengan pertanyaan mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Isu yang pernah bergulir di masa lalu ini kembali mengemuka, memicu perdebatan dan spekulasi di berbagai kalangan. Sorotan utama tertuju pada penggunaan font Times New Roman pada ijazah tersebut, yang dianggap tidak lazim untuk dokumen kelulusan era 80-an. Keaslian ijazah merupakan hal yang fundamental, terlebih lagi untuk seorang pemimpin negara. Keraguan yang muncul di ruang publik perlu dijawab dengan tegas dan transparan. Diperlukan klarifikasi komprehensif dari institusi terkait untuk meluruskan polemik ini. Universitas Gadjah Mada sebagai alma mater Presiden Jokowi pun tak tinggal diam. Pihak kampus angkat bicara, memberikan pernyataan resmi untuk menjernihkan segala tudingan dan keraguan yang berkembang. Polemik ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga integritas akademik. Transparansi dan akuntabilitas institusi pendidikan menjadi krusial dalam membangun kepercayaan publik. Menanggapi polemik yang berkembang, Universitas Gadjah Mada dengan tegas menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah asli. Pernyataan resmi ini disampaikan langsung oleh Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, SPOGK-HD, dalam konferensi pers yang digelar di kampus UGM Yogyakarta. Rektor UGM menegaskan bahwa pihaknya memiliki data dan dokumen otentik yang membuktikan keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Kami memiliki sistem pendataan yang terstruktur dan tercatat dengan baik. Data-data mengenai mahasiswa, termasuk Bapak Joko Widodo, tersimpan rapi dan dapat diakses untuk keperluan verifikasi, ujar Prof. Ova. Lebih lanjut, Rektor UGM menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan internal secara menyeluruh. Hasilnya, tidak ditemukan adanya kejanggalan atau indikasi pemalsuan dalam ijazah Presiden Jokowi. Seluruh proses akademik, mulai dari pendaftaran, perkuliahan, hingga kelulusan, telah dilalui sesuai prosedur yang berlaku. Penegasan dari UGM ini menjadi bantahan telak atas segala tuduhan dan spekulasi miring yang beredar. Ketegasan UGM dalam menjaga integritas akademik patut diapresiasi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi tersebut. Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam polemik ijazah Presiden Jokowi adalah penggunaan font Times New Roman. Font ini dianggap tidak lazim digunakan pada dokumen kelulusan di era 80-an, sehingga memicu pertanyaan dan spekulasi. Menanggapi hal tersebut, UGM memberikan penjelasan yang gamblang. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, SHUT M.PhD, menjelaskan bahwa pada masa itu penggunaan mesin ketik masih sangat umum. Saat itu, komputer belum familiar digunakan, terutama di lingkungan kampus. Proses pengetikan skripsi dan dokumen akademik lainnya umumnya menggunakan mesin ketik, ujar Sigit. Sigit menambahkan bahwa font yang tersedia pada mesin ketik pada masa itu sangat terbatas, dan Times New Roman merupakan salah satu font yang paling umum digunakan. Font Times New Roman dipilih karena mudah dibaca dan memberikan kesan formal pada dokumen, ungkapnya. Penjelasan UGM ini berhasil mengungkap fakta di balik penggunaan font Times New Roman pada ijazah Presiden Jokowi. Sebuah hal yang dianggap janggal ternyata memiliki penjelasan logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain font Times New Roman, nomor ijazah Presiden Jokowi juga menjadi sorotan. Publik mempertanyakan format penomoran yang berbeda dengan lulusan UGM pada umumnya. Menanggapi hal ini, UGM kembali memberikan klarifikasi. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan UGM, Dr. Sri Peniwastuti-Ningsih, SI, M.Eng., menjelaskan bahwa setiap fakultas di UGM memiliki sistem penomoran ijazah masing-masing. Pada era 80-an, Fakultas Kehutanan UGM menggunakan sistem penomoran yang berbeda dengan fakultas lain, ujar Sri Peni. Sri Peni menjelaskan lebih lanjut bahwa sistem penomoran ijazah di Fakultas Kehutanan UGM pada masa itu didasarkan pada tahun masuk dan nomor induk mahasiswa. Formatnya sederhana, tanpa menggunakan kode fakultas atau program studi. Sistem penomoran ini berlaku selama beberapa periode dan telah melalui proses audit internal, tegasnya. Penjelasan UGM ini memberikan pemahaman baru mengenai sistem penomoran ijazah di masa lalu. Perbedaan format penomoran bukan berarti ijazah tersebut palsu, melainkan merupakan bagian dari kebijakan internal fakultas pada zamannya. Dekan Fakultas Kehutanan angkat bicara kesaksian langsung tentang Jokowi.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta memberikan kesaksiannya mengenai Presiden Joko Widodo. Sigit menegaskan bahwa Presiden Jokowi adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa dengan nomor mahasiswa 8014. Beliau lulus pada tahun 1985. Jelas Sigit. Jokowi aktif di organisasi mahasiswa pecinta alam Mapala Silvagama. Data dan arsip di fakultas menjadi bukti otentik yang tak terbantahkan. Section 6, Ketua Senat Fakultas Kehutanan, menambahkan bukti dan kedalaman sejarah. Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, Prof. Dr. Irsan Afri Awang MSc, memberikan pernyataan terkait polemik ijazah Presiden Jokowi. Sebagai saksi sejarah, Prof. San Afri Awang memiliki pengetahuan mendalam mengenai proses akademik masa lalu. Sistem akademik dan verifikasi ijazah di UGM sangat ketat dan teliti. UGM menjunjung tinggi integritas akademik. Setiap ijazah melalui proses verifikasi ketat, tegas Prof. San Afri Awang. Kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk verifikasi ulang ijazah Presiden Jokowi. Kami memiliki data dan arsip yang lengkap. Kami siap diaudit sewaktu-waktu, tegasnya. Pernyataan ini memperkuat keyakinan publik akan validitas ijazah Presiden Jokowi. Sistem ketat dan komitmen UGM menjaga integritas akademik menjadi bukti bahwa ijazah dapat dipertanggungjawabkan. Section 7. Melampaui kontroversi, fokus pada substansi dan dedikasi Presiden Jokowi. Polemik seputar ijazah Presiden Jokowi meskipun menimbulkan kegaduhan, hendaknya tidak mengaburkan substansi dan dedikasi beliau dalam memimpin bangsa. Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi telah banyak melakukan perubahan dan kemajuan signifikan di berbagai bidang. Pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan reformasi birokrasi hanyalah sebagian kecil dari capaian pemerintahan Jokowi. Dedikasi dan kerja keras beliau dalam membangun bangsa patut diapresiasi. Alih-alih terjebak dalam pusaran polemik yang tidak produktif, marilah kita fokus pada hal-hal substansial yang telah dan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam memajukan bangsa. Publik perlu melihat rekam jejak dan kinerja nyata, bukan terjebak dalam pusaran isu yang tidak substantif. Energi bangsa ini lebih baik diarahkan untuk mendukung program-program pemerintah yang pro-rakyat dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Section 8, Kepercayaan Publik, fondasi krusial dalam menjaga marwah institusi pendidikan. Polemik ijazah Presiden Jokowi memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya bagi institusi pendidikan. Kepercayaan publik merupakan fondasi krusial yang harus senantiasa dijaga dan dirawat. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas adalah kunci untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berintegritas. Sistem akademik yang kredibel, proses pembelajaran yang berkualitas, dan sistem penjaminan mutu yang ketat merupakan elemen penting dalam menjaga marwah institusi pendidikan. Di era digital saat ini, informasi dapat menyebar dengan cepat dan masif. Upaya proaktif dalam memberikan klarifikasi dan meluruskan informasi yang keliru menjadi sangat penting. Keterbukaan dan komunikasi yang efektif dengan publik dapat mencegah misinformasi dan distorsi informasi. Membangun dan menjaga kepercayaan publik adalah tugas bersama. Sinergi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermartabat dan terpercaya. Section 9, Refleksi Akhir, mengawal integritas akademik di era digital. Polemik ijazah Presiden Jokowi menjadi momentum bagi kita semua untuk bersama-sama mengawal integritas akademik di era digital. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, di satu sisi, memberikan kemudahan akses terhadap informasi, namun di sisi lain, juga membuka peluang bagi penyebaran informasi palsu atau hoax. Diperlukan upaya kolektif untuk memerangi hoax dan membangun budaya literasi digital yang kuat. Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan untuk memilah dan memverifikasi informasi secara kritis, sehingga tidak mudah terjebak dalam pusaran hoax. Institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya integritas akademik dan literasi digital. Penguatan sistem verifikasi ijazah dan dokumen akademik lainnya juga perlu dilakukan untuk mencegah pemalsuan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
perlu terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap dunia pendidikan. Sinergi dengan stakeholder terkait juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berintegritas dan terpercaya.